warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas di kitab tauhid itu, sudah 2 kitab yang dibahas. Pertama adalah kitab kecil, judulnya Kitab Tauhid. Tapi kemudian kitab itu disyarahkan oleh ulama menjadi kitab besar, judulnya Al-Qaulul Mufid. Itu sudah khatam, ada 67 judul. Kemudian ada lagi kitab kecil, judulnya Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah. Tetapi isinya cukup padat, ada 45 judul. Kedua-duanya itu kalau kita kaji tidak kurang, butuh waktu kurang lebihnya sekitar 9 sampai 10 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat barokah ilmu kepada kita semua. Tapi kalau diamati dari bab ke bab, mulai bab pertama sampai 67 atau bab pertama sampai 45, itu semuanya hanya menjelaskan tentang siapa Allah, bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, dan siapa Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini kita membahas mengenai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di dalam kitab tauhid yang lama itu judulnya Himayatun Nabi Janabat Tauhid wa Saddahu Kulla Tariqin Yusilu ila Asyirk. Jadi upaya Nabi di dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Sebenarnya judul itu kan karangan penulis dari kitab itu, tapi isinya itu mengambil dari makna yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dalam kitab Firqatun Najiyah judulnya beda, nanti diadopsi digabung-gabung ya. Kalau dalam Firqatun Najiyah judulnya Fadlus Sholati ala Nabi, keistimewaan orang membaca sholawat Nabi. Jadi supaya nyambung antara judul yang menyebutkan upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik itu dengan kewajiban kita membaca sholawat Nabi. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya dalam keimanan kita di akhirat sangat besar sekali. Dimulai dari mana pembahasan dan pikiran kita? Dimulai dari ketika Nabi kita Muhammad SAW itu lahir. Saya tidak bicara harinya, tanggalnya, situasinya itu. Tapi dalam kitab yang disebut Sirah An-Nabawiyah, Rahiqul Maktum, ketika Nabi kita lahir, ya lahirnya seperti manusia pada umumnya. Ada ibunya, ya. Bapaknya sudah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya tumbuh kembangnya seperti manusia pada umumnya, kecil, bayi dan sebagainya, dikasih ASI dan seterusnya macam-macam.
Cuma ada keterangan di dalam kitab itu lahirnya Nabi itu ketika musimnya paceklik. Mungkin saya sudah pernah cerita itu. Namanya musim paceklik itu tidak banyak ada makanan dan minuman. Jadi wong Jawa paceklik itu pahit, begitu Pak ya. Tidak tahu itu bahasa dari mana itu ya. Nah karena tidak ada banyak makanan, maka ada ibu-ibu rombongan dari desa datang ke kota Mekah untuk mencari pekerjaan. Apa? Jasa momong bayi. Nah, itu. Dalam kitab itu ditulis di antara rombongan itu ada seorang ibu yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Dari sini beda dengan pelajaran yang kita terima mulai dari SD. Kalau pelajaran yang saya terima dan kita semuanya terima itu kan Nabi Muhammad lahir karena situasi di kota ditaruh di desa. Tapi ini justru orang desa yang merespon datang ke kota karena musimnya paceklik. Masuk akal juga itu. Nah, supaya tidak berdele-dele ya, rombongan itu semuanya sudah dapat momongan. Tapi setiap ada bayi yang ada rombongan yang ditawari Nabi Muhammad ditolak. Kitab itu menyebutkan fama minna imra'atun illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabahu. Setiap wanita di antara rombongan kami yang ditawari ini ada bayi namanya Muhammad, fatabahu, tolak. Idza qila laha innahu yatim, ketika dikatakan ini anak yatim. Saya tanya jenengan, wajar apa tidak? Mengapa? Iya. Wong niatnya itu cari pekerjaan jasa momong bayi supaya dapat gaji kok. Malah disodori apa? Yatim. Itu Nabi kita masih merah ketika lahir. Tapi dalam tumbuh perkembangannya kemudian sekarang membuat perubahan dunia itu. Orang jadi baik, orang jadi infak, orang jadi membina rumah tangga, orang jadi bangun masjid, orang jadi menganggap sesama manusia bersaudara. Itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Fama minna imra'atun illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah SAW fatabahu, ditolak setiap ada rombongan yang ditawari ini bayi Muhammad. Idza qila laha innahu yatim, ketika dikatakan bahwa ini adalah anak yatim. Wa dzalika kunna narjul ma'ruf ya min abi sabi, itu bisa dipahami. Karena rombongan itu mengharapkan gaji dari orang tuanya. Ternyata pikiran seperti itu sampai 2024. Ketika orang itu ngomong putranya ini juragan kurma kalau dalam bahasa saat itu, bangga, kaya raya, konglomerat, ya begitu. Orang berpangkat, duitnya banyak. Sampai 920 duitnya siapa itu? Wis diterjemahkan sendiri aja. Ya, tapi kemudian Halimah lah satu-satunya itu yang tidak dapat momongan. Kemudian Halimah memutuskan bilang sama suaminya, wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim. Kalau pakai bahasa kita, Mas, Pak, itu anak yatim mau tak bawa. Sudah nggak ada lagi kecuali dia. Di kitab itu ditulis ini adalah ucapannya Halimah kepada suaminya. Ya. Qala la 'alaika an taf'ali. Ya sudah, nggak apa-apa, bawa saja. Ringkasnya cerita, sehari 2 hari, 1 pekan 2 pekan, 1 bulan 2 bulan, di rumahnya Bu Halimah ada perubahan. Ternyata orang yang yatim, anak yang yatim tadi sudah dipersiapkan oleh Allah akan menjadi pemimpin besar.
Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Kalau di akhirat kaitannya dengan syafaat. Dari situlah orang tidak boleh menghina Nabi Muhammad. Ada pembahasan sendiri, saya tidak masuk di situ. Orang ini dimuliakan sama Allah. Sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, di rumahnya Halimah ada perubahan. Apa perubahannya yang menyolok? Saat itu yang dibutuhkan perubahan adalah ASINya Bu Halimah keluar banyak. Padahal musimnya paceklik. Suaminya Bu Halimah memerah air susunya, unta keluarnya banyak. Sehingga terheran-heran, biasanya tidak begini. Disitulah kemudian suaminya Bu Halimah langsung konsentrasinya, ini gara-gara bayi yang dibawa Halimah. Ada perubahan tadi. Apa yang diomongkan suaminya? Wallah ya Halimah, wallah ya Halimah, laqad akhadti nismatan mubarakah. Halimah, demi Allah kamu ini membawa bayi yang penuh dengan barokah. Seperti yang saya omongkan tadi. Ini sosok manusia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah saya dan kita semuanya, keluarga kita, meyakini bahwa ini adalah utusannya Allah ketika sudah dewasa. Panjang ceritanya, saya tidak menceritakan itu, tapi itu tidak ada dimensi tauhidnya. Nanti saya ambil di tauhidnya saja. Tapi ketika sudah usia 40 tahun, lalu Allah berkenan memilih Muhammad tadi menjadi nabi dan rasul. Ya. Tapi namun demikian, Nabi sangat khawatir. Khawatirin gimana? Saya ini manusia biasa, bapak ibu saya jelas, lahir tumbuh kembangnya jelas. Tapi saya diangkat sebagai rasul. Beda dengan manusia pada umumnya. Yang dikhawatiri oleh Nabi adalah jangan-jangan orang menganggap bahwa unsur-unsur ilahiyah ada pada diri saya. Nah, ini saya pakai bahasa istilah kitab. Unsur-unsur ilahiyah ada di dalam diri saya. Maksudnya apa? Kalau unsur-unsur ilahiyah itu adalah haknya Allah, menghapus dosa, tahu yang gaib, hidup selamanya, ya, tidak akan wafat, tidak bisa dilacak asal usulnya. Itu semuanya miliknya Allah. Maka di dalam berbagai dawuhnya Nabi itu menstressing, menekankan. Misalkan, nah ini di kitab yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan Al-Qaulul Mufid. Kitab itu yang saya sebutkan 67 judul tadi. Apa itu? Nabi menekankan. Berkali-kali Nabi mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua ini loh, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Siapa yang bersaksi, bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak syirik. Nah, yang kedua ini yang kaitannya dengan dirinya sendiri. Dan bersyahadat meyakini Muhammad itu dua, jangan bergeser dari dua ini. Abduhu wa rasuluhu. Apa bahasa Indonesianya? Hamba Allah dan Rasul. Dari sinilah bedanya Nabi itu dengan kita. Kalau kita Abdullah, hamba Allah saja, tidak ada gelar Rasulullah, tapi ini Rasulullah. Maka tadi saya katakan pakai bahasa kitab yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan-jangan orang itu meyakini unsur-unsur rububiyah itu ada di dalam diri saya. Maka Nabi mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya. Dua. Dalam banyak kesempatan juga Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Balik lagi abdullah wa rasuluh. Ini saya lewati aja begini-begini itu ya, karena sudah sering kali disebut. Janganlah kalian memuji-muji aku, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji siapa?
Al-Masih. Udah biarkan urusan mereka, kita tidak mencampuri. Tapi hadis sahih saking khawatirnya Nabi, maka Nabi dawuh seperti begitu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Saya ini cuma hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Oh, kalau begitu para sahabat sekelas apapun kalau memanggil Nabi gimana bahasanya? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Halo? Ya Rasulullah. Kalau putrinya sendiri? Ya Abi apa ya Rasulullah? Belum pernah ada yang cerita. Nah sekarang tak cerita nih. Tidak boleh ya Abi ya Rasulullah. Kalau mertuanya Nabi, ya boleh ya Muhammad? Tidak boleh. Ya Rasulullah. Ya. Kadang-kadang saya guyon itu. Jangan Surabayaan, Mat. Malah tidak boleh. Nabi Muhammad dipanggil Mat. Boleh mertuanya. Ya Rasulullah. Banyak keterangan Pak. Sehingga jenengan dengan saya itu pikiran kita tentang Nabi Muhammad jangan keluar dari dua tadi. Satu sebagai hamba Allah, satu lagi sebagai Rasul. Berikutnya saya tambahi satu poin lagi. Yang saya tadi menyatakan di dalam diri Nabi Muhammad tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Saya tambahi dan juga rububiyah. Bentar Pak, saya tak minum. Penjelangan tidak ada minumnya ya. Nanti aja. Ya. Jadi unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah juga tidak ada. Unsur-unsur uluhiyah itu unsur-unsur yang bisa disembah, atau unsur-unsur rububiyah itu unsur-unsur yang Nabi Muhammad itu ikut mengatur alam. Nah, itu semuanya Allah. Nabi sendiri diatur. Ya, diatur gimana? Ya, Nabi diatur sebagaimana Allah mengatur kita. Saya beri contoh yang semua orang itu butuh. Semua orang butuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini saya lihat banyak yang di atas 50 tahun ya, usianya. Kalau sudah di atas 50 tahun itu bolak-balik kira-kira tensi enggak Pak? Enggak apa-apa tapi ya. Kalau orang menurut Pak Dokter dinyatakan sehat kalau detak jantungnya berapa itu? Bukan tensi itu tekanan darahnya berapa per berapa? 120 per 80, 130 per 90. Betul Pak ya? Ini bukan ilmu saya. Apa Nabi Muhammad juga mengalami seperti begitu? Andai kata saat itu sudah ada teknologi kedokteran seperti sekarang. Jawabannya iya, sama. Itu buktinya bahwa di dalam organ biologisnya Nabi itu sama dengan manusia pada umumnya. Ada aturan, kolesterolnya berapa, asam uratnya tidak boleh tinggi berapa, tensinya dan seterusnya. Wes, itu saya rasa sudah menjadi milik kita. Berikutnya yang berkaitan dengan Nabi, perhatikan, Nabi tidak mau dipuji-puji. Ada rombongan datang ke Nabi. Nah ini yang saya sebutkan di kitab Himayatun Nabi tadi. Rombongan. Apa ucapannya? Ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Itu kalau pakai bahasa kita sebenarnya menganggap Rasulullah seperti ini. Nanti tak terjemahkan bahasa Indonesia. Itu biasa, wajar. Wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling baik di antara kita, dan engkau adalah putranya orang yang paling baik di antara kita. Betul Pak? Betul. Memang Nabi itu orang paling baik. Ya. Lanjut, orang itu mengatakan ya sayyidana wabna sayyidina, wahai tuan kita dan putranya tuan kita. Nanti sayyid itu saya terangkan, ada keterangan, ada 3 macam makna daripada sayyid. Lagi-lagi Rasulullah tidak mau. Apa reaksinya digitukan? Ya, ayyuhan nas qulu biqaulikum.
wala yastahwiyannakumus syaitan. Jadi orang yang begitu ditegur sama Nabi. Wahai orang banyak, Anda ngomong biasa saja, jangan sampai itu dipelesetno setan. Ana Muhammad. Wah. Apa maksudnya ana Muhammad bahasa Indonesianya? Saya adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulullah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu bih. Aku tidak senang sampai itu mengunggul-unggulkan saya di atas kedudukan yang Allah sudah berikan kepada saya. Jadi kalau Allah sendiri menurut lisannya Rasulullah menyebut Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah, maka mau tidak mau kita juga harus berkeyakinan Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul. Tapi di masyarakat, mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok ya. Ibu dan bapak sekalian, ini sudah bertahun-tahun ngaji tauhid di sini. Kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga. Ada ungkapan-ungkapan, ada nasyid-nasyid, ada qasidah-qasidah yang memuji Nabi. Ya Imamar Rusuli ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Benar nggak Pak? Nggak paham. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Saya tanya jenengan yang sudah bertahun-tahun mendengarkan penjelasan mengenai Nabi Muhammad, boleh apa tidak menurut iman kita? Tak urut mulai dari awal dari. Orang ini dengan lafal begitu, walaupun ini karya seni, tapi saya menyatakan karya seni itu tidak bebas nilai, harus ada bingkai akidah yang betul. Ya, tempat bersandar kita di dunia dan akhirat siapa? Allah. Nabi sendiri bergantung sama Allah. Nabi sendiri dihidupkan, diwafatkan sama Allah. Tapi ini ada nasyid, ada qasidah yang sering dilantunkan adik-adik di masyarakat kita. Saya tidak paham itu dari mana asal usulnya, tapi itu menjadi, kalau kita itu akrab dengan YouTube, dibuka dalam bahasa Arab ditulis ya Imamar Rusuli ya sanadi, itu keluar grup-grup qasidah seluruh dunia melantunkan itu tadi. Nah, lafal itu tidak diteropong dari tauhid. Kalau diteropong dari tauhid, akidah tauhid sudah jelas itu menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyalahi Allahus Samad. Allah tempat apa? Bergantungnya. Betul Pak? Iya. Menyalahi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Tapi saya rasa itu tidak ada di masjid. Ini adik-adik di masjid ini yang sekolah itu diajari nasid-nasid kayak begitu. Di sini Masjid Rawdatul. Kalau ada kitab tauhidnya tak tutup saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Nggak ada manfaatnya saya ngajar tauhid, ya. Nah ini intermezzo aja Pak itu ya. Nggak, pasti tidak ada. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar diambil supaya kita sebagai orang yang alim, tapi ilmu itu diambil, kita itu tidak beranjak dari masjid untuk talabul ilmi supaya apa? Kita itu bisa mengamalkan ilmu itu tadi. Maksudnya di situ, ya, bukan untuk pantas-pantasan saja, enggak. Makanya orang berilmu dan beramal itu luar biasa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di mana tadi, Pak?
Oposita tadi ya. Ibu-ibu sekarang saya tanya panjenengan, apakah Rasulullah ketika masih hidup itu Rasulullah keluar masuk pasar? Ya. Jawabannya? Iya. Nabi kok keluar masuk pasar, wajar apa tidak wajar? Wajar. Ngapain Nabi keluar masuk pasar? Iya, bukan pencitraan. Ini jangan keliru Pak. Ya ini supaya tak selipkan pakai bahasa itu supaya terangsang berpikir gitu loh maksud saya. Ya. Karena citra seseorang itu bukan dadakan begitu. Track recordnya mulai lahir gimana akhlaknya. Nah itu baru yang sebenarnya. Ya. Nah sebenarnya Nabi Muhammad keluar masuk pasar inilah yang ditolak oleh orang kafir sebagai Nabi dan Rasul. Saya ulangi, sebenarnya Nabi Muhammad keluar masuk pasar itulah yang ditolak oleh orang kafir dan mereka tidak mau menerima. Alasannya karena Nabi Muhammad keluar masuk pasar. Adik-adik, bapak-bapak yang berkenan ikut membaca, merespon apa ayat yang saya sebutkan, mohon dibuka surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Surat apa tadi Pak? Al-Furqan. Itu pikiran salah, silang merah, tidak boleh. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq walaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Surat 25 ayat yang ke-7. Nanti saya tarik ke sini. Kalau ini adalah temanya orang kafir tidak mau dan tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, alasannya ini. Ada bahasa Indonesianya Pak? Kalau tidak ada saya sendiri, monggo. Pakai mic kalau ya siapa saja boleh. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Dan mereka berkata itu orang kafir, monggo Pak. Dan mereka berkata, apa kata-katanya mereka? Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Iya, berjalan di pasar-pasar, mufassar. Ini bukan bahasa Arab Pak, nanti ditiru nanti ya. Kalau mufassir ahli tafsir, kalau mufassar sopo pasar. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Ngapain Muhammad itu kok makan seperti yang dimakan oleh kita? Ini tidak mau menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, alasannya dua tadi. Makan seperti yang kita makan, yang kedua apa? Keluar masuk pasar. Ini berarti mereka lupa bahwa sosok Muhammad ini manusia biasa. Bedanya tadi apa? Menerima wahyu. Banyak keterangan tentang. Lalu usulnya apa? Usulnya kepada Allah Ta'ala begitu ya. Atau harapannya itu, monggo terus ya. Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Nah, kalau pakai bahasa kita, ya Rasul itu mestinya malaikat. Nah, ini kan keliru. Kehadiran Rasul ini dipakai contoh nggak Pak? Halo? Kehadiran Rasul dipakai contoh oleh siapa? Manusia kan? Lah kalau Allah mengutus malaikat, bisa nggak manusia mencontoh malaikat? Loh, ini kan pikiran silang, salah. Ya nggak cocok manusia mencontoh malaikat itu. Lam yakcok. Bukan bahasa Arab Pak itu ya. Nggak cocok. Masya Allah. Jadi kalau orang kafir menolak ya keberadaan Nabi tadi karena dua faktor. Bahwa mereka lupa bahwa ini manusia sehingga butuh makan, butuh minum, butuh ini dan sebagainya. Dan ini sebagai contoh. Falaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa tidak malaikat saja diturunkan untuk dipakai apa? Memberi peringatan kepada umat. Ya. Sebenarnya digali dari banyak aspek tentang Rasulullah ini banyak sekali. Tapi saya dari sisi akidah tauhid supaya umat Islam tidak salah.
Nah, kalau orang kafir punya pendapat seperti begitu, nah sekarang jenengan dan kita 2024 tidak boleh menurut pandangan akidah tauhid Rasulullah itu bisa datang ke sini lalu semua orang disuruh apa? Halo? Ini jenengan tidak pengalaman itu apa? Makanya susah. Beda. Kita sudah mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kalau tadi ayat itu surat Al-Furqan, orang kafir tidak mau mengakui, alasannya keluar masuk pasar. Nah, kita tidak begitu, kita mengakui sebagai Nabi dan Rasul yang oleh Allah sudah dipundhut ketika usia 63 sudah wafat. Dalam pikiran tauhid, Rasulullah tidak bisa kemana-mana, tidak bisa dimintai tolong, betul Pak? Betul. Tetapi ya mohon maaf, sebagian sahabat kita masih meyakini hari gini itu Muhammad masih bisa dimintai pertolongan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya imamar rusuli ya sanadi. Enak kan Pak ya? Jangan enak kenapa? Anta babu wahi wa mu'tamati fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Itu ramai diucapkan orang biasanya tanggal 1 sampai tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Halo? Bulan Rabiul Awal itu menurut orang Jawa apa? Maulud. Padahal Al-Quran sudah jelas mengatakan ketika Rasulullah wafat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain adalah rasul. Qad khalat min qabli rusul. Telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti surat Al-Imran 144 ya, diterima oleh Nabi sebelum Rasulullah wafat. Ya. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah cuma rasul. Telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti keberadaan Nabi Muhammad sebagai rasul tidak unik. Tidak apa? Tidak unik. Apa maksudnya tidak unik? Tidak satu-satunya. Betul Pak ya? Ada banyak rasul sebelumnya enggak? Iya. Maka ayat itu menjelaskan berikutnya, afa imma ta'au kutila, apakah andai kata Nabi Muhammad itu wafat biasa atau dibunuh orang, kamu akan menjadi orang kafir kembali. Ayat itu sekarang ditulis di dinding makamnya Nabi. Bapak-bapak yang tidak haji dan umrah bisa dibersani. Tapi ibu-ibu tidak boleh mendekat situ bapak-bapak. Dan ayat itu dibaca oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat. Ada yang masih ingat pidatonya Abu Bakar yang menyadarkan para sahabat, karena sahabat sepertinya tidak mau menerima bahwa nabinya wafat. Ayyuhan nas isma'u minni ubayyin, ya ayyuhan nas qad araftum bi anna Muhammad qad mata. Anda semuanya tahu itu Nabi Muhammad telah wafat. Itu bermula karena Abu Bakar sendiri datang ke rumahnya Nabi, masuk di kamarnya Nabi, melihat sendiri, membuktikan sendiri, memegang sendiri jenazah nabinya itu tadi. Lalu keluar dari rumahnya Nabi, di depan rumahnya Nabi ada banyak para sahabat yang sepertinya tidak menerima tentang nabinya itu wafat. Terus pidato tadi, ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Anda tahu Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Terus baca ayat tadi. Saya tidak menguraikan ayat itu karena sudah pengulangan. Nah sekarang kita lanjut. Ketika Rasulullah wafat, sudah tidak bisa kemana-mana dalam pikiran tauhid kita. Mohon maaf, berbeda dengan orang-orang yang masih meyakini Rasulullah masih bisa dimintai apa?
pertolongan. Yang paling populer di masyarakat, mohon maaf ini sekali lagi saya 3 kali 4 kali mengatakan bukan mengolok-olok. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok maksimal, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Harus tegas umat Islam supaya tidak keliru iman kita tentang siapa Nabi. Tidak, hanya Allah saja. Itulah dalam pandangan akidah tauhid. Kalau diyakini begitu, itu bisa masuk dalam wilayah namanya syirik. Ya, ini kalau tidak dijelaskan nggak paham. Makanya kata Syekh Fauzan Al-Fauzan, orang itu Pak, ini bisa diteruskan apa enggak? Lanjut ya. Kalau enggak, wabillahi taufik wal hidayah. Lanjut. Kata Syekh Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhid, orang itu al-jahlu bil aqidatis sahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu tidak ngerti akidah yang benar. Kalau pakai bahasa yang rotok kasar, bodoh dari akidah yang benar itu karena nggak mau belajar. Lah saya panjenengan itu dulu nggak sempat belajar, sempatnya sekarang. Maka masjid ini dipakai sebagai sentral untuk penjelasan aspek-aspek agama dari banyak sisi. Ada yang tafsir, ada yang ini, ada yang itu. Saya minta tauhid aja supaya nggak pakai sinau lagi. Nah itu. Mereka tidak mau belajar. Atau ada seorang alim syekh yang mengerti tentang akidah yang baik dan benar, tapi tidak mau mengajar. Akhirnya masyarakat itu mencari akidah sendiri-sendiri seenaknya, ikut sana, ikut sini, ikut situ, tergantung arusnya kemana. Makanya seyogyanya saya menganjurkan siapa saja yang taklim memberikan pelajaran harus pakai kitab dan harus pakai dalil, karena agama. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama harus pakai apa? Dalil. Terakhir 10 menit lagi dan 15. Kan masih di masih di sini. Ya, tenang aja Bu. Ya, saya tidak kesusu kemana-mana. Terus bagaimana supaya panjenengan dan saya dan keluarga kita itu besok dapat pertolongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Jangan mengabaikan peristiwa itu, Pak. Ya, ada peristiwa di mana orang sudah selesai semuanya. Selesai dalam arti apa? Sudah meninggal semuanya, nggak ada anak, cucu, bahkan manusia di dunia tidak ada. Hari kiamat. Ya. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Betul. Kata Quran. Satu-satunya yang diharapkan adalah syafaatnya Nabi. Bab 17 sudah dibahas. Saya ambil satu poin aja. Gimana Pak Ustaz? Nah, Nabi SAW ditanya sama sahabat Abu Hurairah, Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, besok di akhirat itu orang yang dapat syafaat itu siapa? Ini satu-satunya manusia, Pak. Satu-satunya. Coba jangan sekarang itu apa ya, pikiran, apa namanya, angan-angan kita itu kita layangkan kemana-mana. Ada tokoh, ada pengusaha, ada orang kaya, ada orang digdoyo, ada orang seenaknya saja, ada orang punya senjata, begitu emosi kemudian apa? Dor.
Sekian juta, sekian miliar manusia itu tidak mengalahkan Nabi Muhammad, satu-satunya yang dipilih oleh Allah untuk berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Maka sahabat Abu Hurairah tanya, man asadun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah, Nabi, besok itu loh orang yang dapat syafaat engkau itu siapa? Ya, ini yang mendengarkan mudah-mudahan dapat syafaatnya Rasulullah. Yang tidak mendengarkan tapi mendengarkan semuanya, Pak. Masya Allah, saya itu Pak ya, kadang-kadang malam-malam baca riwayat Nabi itu ya, ada dialognya Nabi, ada nangisnya, itu bisa terenyuh, nangis sendiri itu Pak. Orang begitu mulia, dimuliakan orang, dihina-hina. Nah, internal umat Islam sendiri tidak boleh salah persepsi dan pendapatnya tentang Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh salah. Apa jawabannya Nabi ditanya Abu Hurairah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Saya tanya ini. Kita bukan panjenengan tapi kita termasuk saya. Sudah mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya udah. Sudah ikhlas mengucapkannya? Jangan insya Allah. Udah. 3. Apa ukurannya ikhlas? Ikhlas Ustaz, ukurannya apa Pak? Ya pokoknya saya ini ngaji, yang diketahui ini syirik menurut dalil ya tak tinggalkan, ini syirik ya tak tinggalkan, ini syirik tak tinggalkan. Kalau semuanya syirik-syirik dalam berbagai macam bentuknya itu ditinggalkan, yang tersisa apa? Tauhidnya saja. Ya. Nah, jenengan dan saya tidak ketemu sama Nabi, tapi supaya nyambung, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Betul Pak? Ada dalilnya enggak? Memerintah membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Saya ulangi mulai dari awal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di dalam surat Al-Ahzab 56 tadi ada 3 komponen yang bersalawat. 1 adalah Allah, 2 adalah malaikat, 3 adalah perintah kepada orang yang beriman. Nah, ini supaya nyambung dengan Nabi. Orang yang hidup di 2024. Bulan apa ini Pak? November. Tidak tahu 2025 November masih ada apa enggak. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya. Nah ayat itu qala Abu Aliyah salatu wa thana'uhu alaihi indal malaikati. Kalau Allah bersalawat maknanya Allah memuji Nabi. Loh, katanya Nabi enggak suka dipuji-puji. Kalau Allah yang memuji tidak ada halangan. Ngerti maksudnya Pak ya? Yang dibatasi itu kita, supaya kita tidak salah dan tidak keliru persepsi kita tentang Nabi. Jadi menurut riwayat Al-Bukhari, yang maksudnya daripada salatullahi, Allah bersalawat itu adalah thana'uhu alaihi indal malaikati. Jadi Allah memuji, ini loh hambaku, sekian miliar manusia itu tidak ada orang seperti Muhammad. Dakwah-dakwahnya menjadi dasar hukum, dan Nabi Muhammad itu sumber hukum. Umurnya pendek cuma 63, tapi luar biasa pengaruhnya di dunia. Di dunia ini nggak ada orang yang berpengaruh selain daripada Nabi, membawa perubahan kayak begini banyaknya. Dengan rawuh di sini itu juga karena faktor Nabi. Nanti di rumah ya macam-macam lah, banyak sekali. Ya, nah begitu. Kemudian wasolatul malaikah ad-du'a. Kalau malaikat bersolat gimana? Berdoa, mendoakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, jangan punya salah pendapat bahwa malaikat bersalawat, orang Islam disuruh mendoakan berarti belum selamat. Bukan begitu. Apa jawabannya Pak kalau ditanya begitu?
Kalau ada orang yang tidak beragama Islam ya, anak muda tanya, Pak, itu umat Islam itu membaca sholawat sama Nabi, mendoakan Nabi, berarti Nabinya belum selamat itu Pak. Jawabannya panjenengan? Belum ada yang tanya gitu. Kalau ada anak muda yang tidak beragama Islam terus tanya jenengan, itu umat Islam itu Pak disuruh membaca sholawat, mendoakan Nabi, berarti Nabinya belum selamat. Bagaimana orang belum selamat bisa menyelamatkan umatnya seluruh dunia? Jawabannya? Belum ada yang tanya gitu? Belum, untung belum ada. Kalau ada yang tanya, jenengan panggil, sini Mas, ngomong apa ini? Jangan marah, jangan marah Pak. Itu Pak, jelaskan. Saya ini orang Islam Mas, meyakini Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, bisa dibuktikan kebenarannya. Nah saya membaca sholawat itu bagi saya, lisan saya ini saya pakai ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan selamat dan tidak selamat, tapi saya melafalkan itu, saya mengumpulkan nilai pahala. 1, 2. Saya baca salawat itu Mas, itu meyakinkan iman saya bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak boleh diucapkan doa selamat kepadanya. Semoga selamatlah Tuhan kami Gusti Allah, itu boleh nggak? Justru yang bolak-balik ngomong begitu, semoga selamatlah Tuhan kami yang ada di surga. Yang bilang gitu kan mereka ya. Balik sama yang tanya, berarti Tuhan itu belum selamat Mas. Kemudian ayat tadi Pak, nah ini kaitannya dengan sholawat tadi supaya panjenengan dan saya itu besok dapat syafaat Nabi ya. Wal maksud min hadhil ayat kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi. Surat Al-Ahzab tadi kata Ibnu Katsir, innallaha subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bimanzilati abdihi wa nabiyyi wa habibihi indahu fil mala'il a'la bi annahu yuthna alaihi. Jadi Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya, makna daripada Allah berselawat kepada Nabi itu Allah mengabarkan kepada seluruh hambanya, ini loh ada orang namanya Muhammad yang aku puji karena akhlaknya. Jadi kalau ada orang akhlaknya baik, ada kemungkinan orang itu dekat dan dipuji sama Allah nggak Pak? Dicintai Allah nggak? Iya. Nah begitu. Kemudian tsumma amara Allah taala ahla alam as-sufla bisolati ala nabi. Kemudian Allah memerintahkan seluruh penduduk bumi yang muslim supaya membaca apa? Salawat. Supaya lengkap, Allah iya, para malaikat iya, dan semua orang Islam juga iya. Ya. Wa fi hadhil ayati, nah ini di kitab yang berbeda. Ayatnya tadi ya'muruna Allah an nad'u li Rasulillah wa nusalli alaihi. Di dalam ayat tadi baca salawat itu kita berarti apa? Melafalkan itu berarti bagian daripada ibadah, dan kita itu membaca salawat tadi memang diperintah Allah la an nad'uhu min dunillah, bukan minta sama Nabi. Betul Pak? Bukan minta sama siapa? Nabi. Jangan tidak haji, bapak-bapak tidak umroh ketika diberi kesempatan untuk menziarahi makamnya Rasulullah. Boleh apa tidak? Boleh. Ketika lewat di makamnya Rasulullah, apa yang dibaca? Ya itu tadi mendoakan. Ada tulisannya, huna sallu ala nabi. Di sini baca salawat. Tapi baca salawat Nabi tidak harus di sana. Di sini boleh nggak? Boleh. Jadi ayat tadi memerintahkan kita untuk itu. Bukan minta sama Nabi. Nabi ini saya sudah kesini, tolong dong diberi syafaat, jangan begitu. Ya, nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya. Nah ini saya tambahin menurut kitab ini. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Wow, au naqra'u lahu al-Fatihah kama yaf'alu ba'dun nas. Jadi ayat itu memerintahkan kita membaca salawat kepada Nabi, bukan meminta-minta kepada Nabi. Juga bukan, mohon maaf kalau ada berbeda pendapat, membacakan Al-Fatihah untuk Nabi. Ngerti maksudnya Pak?
Halo? Kok bengong? Bukan membacakan Al-Fatihah untuk Nabi. Yang diperintah baca salawat. Mohon maaf, bukan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bukan itu. Ini tauhid, Pak. Dan itu tafsir semuanya begitu. Bagaimana Pak Ustaz? Baca salawat, Pak. Bukan membacakan Al-Fatihah untuk Nabi. Bukan. Maksudnya apa membacakan? Ya Nabi mau tak kirimi pahala bacaan Fatihah. Nah kalau Nabi dikirimi pahala bacaan Fatihah itu hitung-hitungan pahala banyak mana antara pahalanya Nabi sama pahala kita itu? Wong kita itu kalau sholat tarawih itu paling suka itu membaca surat yang paling pendek seluruh dunia. Baca apa itu? Inna atau Inna? Kalau Rasulullah itu Al-Baqarah ya. Nah kalau hitung-hitungan pahala itu banyak mana antara pahalanya Nabi dengan kita? Tidak usah ditanya, sudah ngerti, jelas banyak siapa? Nabi. Ini pandangan akidah, tauhid, Pak. Jadi ayat tadi memerintahkan kita membaca salawat, bukan meminta kepada Nabi au naqra'u lahu al-Fatihah kama yaf'alu ba'dun nas, atau kita membacakan Al-Fatihah untuk Nabi. Bingung, Pak? Kalau bingung supaya tidak tambah bingung ya sudah. Ada terus apa? Saya teruskan ya, saya 2 menit ya. Nanti sampai di rumah ngerundel. Yang mau nih Pak Ustadz itu Pak ya. Jangan Pak ya. Mudah-mudahan keluarga panjenengan, keluarga saya besok-besok itu dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa afdalu sighatil salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'allama hali ashabihi hina qala lahum. Dan lafal salawat Nabi yang diajarkan oleh para sahabat ketika sahabat tanya sama Nabi. Kalau haji caranya mengajari itu dilafalkan saja apa diperagakan? Kalau wudu itu caranya Nabi mengajarkan dilafalkan saja apa diperagakan? Diperagakan. Kalau selawat diperagakan apa dilafalkan? Lafalkan. Begitu ayat itu ada, maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, ini di HP saya ada 8 variasi bacaan salawat Nabi, yang semuanya tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaihi, fa kaifa nusalli alaihi? Nabi, kita kan diperintah baca salawat, bagaimana ya lafalnya? Nah, berarti yang lafal yang keluar dari lisannya Rasulullah, yang ditulis di dalam hadis, ini adalah ibadah bacaan salawat yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Salah satunya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul Bukhari Muslim. Berarti ini kita lafalkan boleh enggak? Boleh, karena ini apa? Ini salawat apa bukan? Salawat. Karena ada apanya? Hadis. Dari situ saya tidak menerangkan, tapi tak selipkan saja. Ada salawat badar, ada salawat in'am, ada salawat fatih, ada salawat nariyah, ada salawat munjiah, ada salawat tibil qulub, ada salawat ashim. Kalau kita mau jujur, itu bukan ajarannya Nabi. Ngerti maksud saya Pak ya? Tapi kita nggak boleh mengolok-olok. Kalau orang tanya kita beri penjelasan. Mengapa yang diajarkan Nabi tidak dibaca, tetapi yang tidak diajarkan Nabi sering dibaca? Kalau itu temanya agama dan itu akidah dan itu harapannya dapat syafaatnya Nabi, baca saja yang diajarkan oleh Nabi. Bingung? Supaya nanti setelah ngaji itu grundel, maka ini saya akhiri saja. Nah ini bergurau Pak ya. Bagaimanapun saya di mana-mana mengangkat tema andai kata berbeda di antara umat Islam harus tetap apa? Adanya apa? Ukhuwah. Enak kalau begitu. Ya.
Saya rasa nanti kita cari tema-tema yang lain. Ini kira-kira 3-4 kali kitab ini sudah hatam, Pak. Pertanyaan saya, balik ke kitab yang lama itu tadi, yang sudah 8 tahun yang lalu dipelajari, apa 9 tahun itu tak? Atau ganti kitab yang lain tak? Atau ngajinya libur dulu? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.